melihat ini kan banyak sekali inovasi-inovasi terbaru dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kita mendengar ada Siganis, kemudian ada perisai, bahkan yang terbaru adalah BLC. Itu apa Bapak? Kalau boleh bisa dijelaskan Bapak. Ya, Dengan BIMTEK ini berarti harapannya nanti dipanggil oleh Dirjen Badilum gitu Pak? ya Atau nanti pemanggilan atau ada pendaftaran peminatan? kita juga menginisiasi menghimpun data-data hakim tenaga teknis yang sudah menerbitkan buku ya. Kemudian nanti juga kami akan melakukan mentoring kepada teman-teman hakim tenaga teknis yang akan menerbitkan buku. Ada kelasnya nanti. Nah, mentoring penulisan buku. Berdasarkan pengalaman kami saja Bapak, ketika kami terjun dan kemudian memegang amanah sebagai pimpinan Satker, itu kadang-kadang antar satu Satker dengan yang lain itu berbeda ketika misalnya bagaimana sih melakukan pengawasan, bagaimana sih melakukan eh, menjalankan satu roda organisasi, bagaimana memanfaatkan anggaran DIPA. Itu juga kadang-kadang dengan Satker yang berbeda Bapak. Sekian tahun ke depan, kira-kira kualitas kompetensi hakim tenaga teknis seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Sobat Podium. Kali ini narasumber kita adalah Pak Hasanuddin selaku Dirbiganis Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya, Mas. Sehat Bapak? Danang. Sehat Bapak. Mana sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Jadi saya lama nggak jumpa Mas Danang ya, dulu juga sering jadi host, sekarang jadi host kembali ya. Siap. Setelah sempat karena kesibukannya Mas Danang jadi ketua barangkali nggak sempat ya. Siap. Oke. Gimana Mas Dan? Alhamdulillah. Ini Bapak, kalau kita melihat sekarang ini kan terutama di era 2024 sampai 2025 ini kami melihat ini kan banyak sekali inovasi-inovasi terbaru dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kita mendengar ada Siganis, kemudian ada perisai, bahkan yang terbaru adalah BLC. Itu apa Bapak? Kalau boleh bisa dijelaskan Bapak Ya. ke teman-teman Bapak. Begini Mas Danang, mungkin yang teman-teman yang belum tahu barangkali BLC ya, tapi BLC ini untuk ketika rekaman ini belum di launching ya. Siap. BLC ini adalah Badilum Learning Center. Isinya sebenarnya apa? Ini adalah tempat untuk pelatihan BIMTEK ya, karena salah satu tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga adalah melakukan pembinaan berupa BIMTEK salah satunya, sehingga BIMTEK itu kita wadahi dalam Badilum Learning Center atau BLC ya. Ini sebenarnya semacam e-learning ya. Nah, e-learning, tapi e-learning ini nanti bukan cuma apa ya sebagai mengarsipkan video-video pembinaan, tapi konsep kami ini adalah sebagai sarana tempat apa ya e-learning untuk pelatihan. Kita buat sistemnya blended learning ya. Dalam sebuah pelatihan BIMTEK nanti ada tatap muka, tapi sebelum tatap muka kan ada pembelajaran online, pembelajaran mandiri. Ini satu. Kedua adalah pembelajaran yang betul-betul sifatnya mandiri, full online ya. Jadi ada dua hal rencananya di BLC, pembelajaran yang full mandiri, full online tanpa ada tatap muka dengan narasumber, dan kedua adalah blended learning, yaitu ada pembelajaran mandirinya, setelah pembelajaran mandiri selesai kemudian dilakukan tatap muka dengan narasumber. Kurang lebih begitu lah kita wadahi dalam BLC tadi ya. Untuk saat ini belum di launching, tapi kita sudah punya materi-materi yang kurang lebih ada 25 materi dalam BLC ya. Untuk situsnya sebenarnya sudah kita alamat websitenya sudah ada ya. Dan sedang kita isi dengan materi-materi yang dibutuhkan bagi hakim dan tenaga teknis Badan Peradilan Umum ya. Misalnya kalau di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ada BIMTEK PBH, Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Nah, nanti PBH ini teman-teman yang akan ikut PBH di tahun 2025 nanti sudah blended learning. Kalau yang tahun lalu kan masih hanya tatap muka saja. Kita ke kota mana, mungkin di hotel mana,
kumpul di situ dalam satu PT hakim-hakim, kemudian ada tatap muka untuk bintek. Nanti sebelumnya blended learning ada pembelajaran mandirinya. Setelah pembelajaran mandiri selesai baru tatap muka. Baik, Pak. Jadi tadi diperuntukkan untuk aparatur peradilan umum, Pak ya. Ya, tentu aparatur peradilan umum yaitu khususnya untuk hakim dan para tenaga teknis. Para tenaga Ya, teknis. gitu. Jadi kita ini punya sekitar 4.200 hakim, dan ad hoc itu mungkin sekitar 4.700-an hakim. Kemudian untuk tenaga teknis totalnya ada sekitar 5.700 orang. Dan semua ini kan butuh kita latih terus-menerus ya. Bagaimana membuat pelatihan, ya pengembangan sumber daya manusia itu kan bisa dilakukan dimulai dengan pelatihan. Ya. Ya, sesuai kewenangan Direktorat Jenderal adalah bintek, ya, pelatihan-pelatihan singkat yang banyak. Nah, makanya kita wadahi di situ, dan bintek-bintek ini nanti akan kita berbanyak supaya lebih efisien, maka pakai e-learning, ya. Karena tentu lebih efisien biaya dan waktu. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini berarti mohon maaf Bapak, kalau berarti sistemnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung. Kurang lebih sama, cuma bedanya kan kalau Pusdiklat lebih lengkap tentu saja ya, untuk pelatihan-pelatihan sertifikasi dan lain sebagainya. Kita hanya untuk bintek-bintek saja. Jadi ini hanya untuk pembinaannya Badan Peradilan Umum saja. Bintek-bintek selama ini kan paling cuma berapa, 3 hari lah kurang lebih biasanya. Siap, betul, 3-4 hari lah yang 3 hari, dan itu ada 20 CPL kurang lebih lah ya. Itu singkat lah ya, pelatihan-pelatihan singkat, bintek-bintek singkat. Ini yang akan kita berbanyak. Khususnya bintek untuk para tenaga teknis, misalnya untuk kepanitraan, untuk PP, PANMU, jurusita akan kita berbanyak. Karena selama ini mungkin masih kurang banyak lah ya pelatihan-pelatihan itu kan, sehingga akan kita berbanyak, dan supaya lebih efisien maka pakailah e-learning tadi, dan itulah kita membuat itu. Dengan bintek ini berarti harapannya nanti dipanggil oleh Dirjen Badilum Pak? Atau ya, nanti, pemanggilan atau ada pendaftaran peminatan? Ya untuk sementara, untuk konsep saat ini tentu kami akan memanggil ya. Memanggil, walaupun nanti juga ada yang sifatnya sukarela ya, sukarela. Peminatan. Jadi dalam bayangan kami begini, mungkin kalau PBH ya, perempuan berhadapan dengan hukum, itu pasti kan akan dipanggil ya. Siap. Akan dipanggil. Kemudian bagaimana dengan bintek-bintek lain? Ya, silakan, mungkin akan mendaftar secara mandiri karena pelatihannya mandiri. Betul. Ketika pelatihan mandiri kan bisa mendaftar, kemudian melakukan pelatihan sendiri kan bisa saja. Siap. Dan itu full online ya, full mandiri. Dan nanti kita merencanakan seseorang ketika misalnya seorang panitera pengganti namanya, mungkin akan dipromosikan akan menjadi panmul, tentu saja dia harus mengikuti scan pelatihan, misalnya scan bintek di BLC misalnya, barulah kemudian bisa dipertimbangkan usulannya untuk menjadi panmul. Ya. Pelatihannya apa? Tentu pelatihannya adalah berkaitan dengan tupoksinya dia sebagai panitera pengganti, misalnya pelatihannya misalnya berkaitan dengan kode etik panitra, misalnya berkaitan dengan keputusan beracara, berkaitan dengan ikor, dengan berpadu, dan lain sebagainya. Intinya adalah materi-materi yang memang dibutuhkan oleh tenaga teknis. Baik, Pak. Nanti kalau terkait dengan narasumber atau pengajarnya, Pak? Kalau narasumber, pertama kalau yang full online ya bisa narasumbernya itu direkam, kemudian hanya didengarkan saja, dilihat didengarkan. Tapi kalau yang sifatnya ada tatap mukanya, tentu kita akan mengundang narasumber ya. Narasumber tentu bisa dari mana saja, yang orang-orang yang kompeten, baik dari lembaga peradilan ataupun non peradilan. Dan itu sudah kita lakukan sebenarnya kalau itu selama ini. Ya. Nanti berarti ada materi kurikulum, kemudian ada jadwal yang sudah dirinci, terprogram, kemudian ini tadi adanya pemanggilan pesertanya, Pak ya. Ya, kalau untuk bintek misalnya PBH ya, tahun 2025 ini pronasnya Badilum, Sekyu Ganis adalah perempuan berhadapan dengan hukum binteknya. Tentu di situ ada output ya, ada outputnya berapa orang yang ingin dicapai target dalam 1 tahun. Ya karena itulah nanti ada pemanggilan. Di samping tentu saja nanti kemungkinan juga kita akan membuka untuk ya semacam open access lah ya, warga peradilan bisa langsung mengikuti pelatihan secara mandiri ikut pelatihan. Nah, silakan siapa saja, entah itu PP, jurusita, yang nanti hasil pelatihannya itu, sertifikatnya itu menjadi bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga ketika berkaitan dengan promosi mutasi. Jadi begini, ketika kita akan melakukan promosi mutasi ini memang sebuah pembinaan, tapi promosi mutasi juga kan harus ada indikator-indikatornya kan. Betul. Indikatornya apa? Indikatornya hakim, tenaga teknis ketika akan dipromosikan, misalnya tentu berkaitan dengan pangkatnya, gitu kan, pangkat golongannya,
masa kerjanya, prestasinya, dan lain-lain. Nah, tentu apa namanya, indikator itu bisa ditambah dengan berapa pelatihan yang sudah dilakukan dan training pelatihannya. Juga misalnya kita bisa menambah ukuran-ukuran lain, seperti misalnya kalau untuk hakim barangkali ke depan ada eksaminasi putusan dilakukan setiap 1 tahun sekali. Mungkin ada semacam ujian substansi atau ya ujian kompetensi teknis lah. Nah, nanti dilakukan setahun sekali dan lain sebagainya. Nanti kita rangkum semua itu menjadi semacam rapornya hakim, rapornya tenaga teknis. Ketika ada rapornya itu nanti akan ketahuan kemampuannya, skillnya, kecenderungannya, sehingga kami akan mudah menempatkan, mempromosikan kemana atau memutasikan kemana, kurang lebih begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal selama ini. Ya, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal saat ini kan kita banyak sekali membuat program juga Badan Peradilan Umum berkaitan dengan pengembangan kompetensi lah ya. Mungkin kalau tadi disebut ada perisai dan lain sebagainya ya. Siap, Pak. Kenapa sih ada diskusi perisai? Kita tahu ya, ada misalnya Prof. Jimlia Sidiki ya. Tahu ya, Prof. Jimlia Sidiki ini mantan ketua MK, dia seorang akademisi, mantan ketua MK. Salah satu yang dia katakan misalnya begini, tugas hakim setidaknya sebenarnya ada 4 pekerjaan. Satu, membaca, menulis, berdebat, menjadi moderator yang baik. Ya, nanti dicek lagi banyak itu di di internet lah ya, mengenai pendapatnya beliau. Nah, kita juga menerjemahkan itu, gitu kan. Membaca ya, hakim itu harus banyak membaca ya. Sebenarnya teknis itu banyak membaca. Kemudian menulis, kita menginisiasi dengan misalnya membuat teman-teman aparatur peradilan untuk membuat artikel ya Arunika, artikel hukum hakim Nusantara yang untuk volume 1 sudah jadi, sedang dalam finishing dan percetakan ya. Ada 32 artikel berkaitan dengan tema hakikat jabatan hakim dan kepaniteraan serta kode etiknya. 32 artikel yang sudah kami seleksi dan memenuhi standarnya Arunika. Waktu itu yang masuk ke kami ada sekitar 60 lebih artikel, 65 artikel kami seleksi, tinggal 32. Nah, ini sekarang sudah dicetak dan dibukukan ya. Kita akan cetak, kita bukukan, di samping tentu juga kita edarkan PDF-nya ya. Ya, sehingga lebih efisien di biaya. Ini kan menulis kan tadi. Nah, tugasnya hakim menulis. Orang ketika bisa menulis, biasanya putusannya juga bagus. Ya enggak? Nah, putusannya bagus. Putusannya nggak mutar-mutar nih, karena tahu benang merahnya apa. Makanya itu program menulis tadi ada pembuatan artikel, ada juga kita juga menginisiasi menghimpun data-data hakim tenaga teknis yang sudah menerbitkan buku ya. Kemudian nanti juga kami akan melakukan mentoring kepada teman-teman hakim tenaga teknis yang akan menerbitkan buku. Ada kelasnya nanti. Nah, mentoring penulisan buku. Diskusi ya, berdebat itu ya, diskusi sebenarnya ya. Kita juga menginisiasi ada diskusi perisai, diskusi tenaga teknis aparatur peradilan umum se-Indonesia. Nah, ya kurang lebih itulah yang kita lakukan sebenarnya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kan satker kita tersebar di seluruh Indonesia, di pulau-pulau yang terjauh. Bahkan kalau kita melihat pemanggilan diklat dan sebagainya, banyak satker yang jauh misalnya itu jarang dipanggil misalnya. Apakah nanti dengan di BLC ini menjadi kan karena bisa dilakukan secara mandiri ya Pak ya. Tadi panjenengan menyampaikan itu. Apakah nanti bisa diklat BIMTEK-nya dilakukan secara daring, kemudian sehingga semua, karena internet sudah menjangkau seluruh Nusantara. Ya, internet kan ada di seluruh Indonesia, bahkan di pengadilan-pengadilan kan semua pasti punya internet ya. Memang karena kebutuhan menuntut itu kan. Baik itu misalnya untuk SIPP dan lain sebagainya, sehingga harus ada internet. Sudah ada standarnya minimal suatu pengadilan internetnya misal kecepatannya sekian kan ada semua. Jadi ketika kita mengadakan program pembelajaran online mandiri, pasti menurut kami bisa dilakukan dan akan lebih efisien daripada kita panggil ketemu misalnya di Jakarta. Tentu akan bicara biaya ya, anggaran yang begitu besar, waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau melalui e-learning ini akan lebih efisien, lebih modern dan bisa diikuti kapan saja, di mana saja. Dan oleh siapa saja Pak ya. Artinya tidak hanya terbatas 1-2 orang hakim, tapi
Misalnya kalau di satu satker itu terdapat 10 hakim, misalnya kan bisa dipanggil semua misalnya. Bisa. Dan durasi waktunya tentunya tidak mengganggu dengan jadwal persidangan yang Iya, ada karena misalnya. materi ini kan bisa dibaca misalnya malam hari kan. Siap. Malam hari, sore hari, pagi hari, bisa. Mungkin Sabtu Minggu juga bisa. Berarti BLC ini mendukung rekan-rekan hakim untuk selalu membaca, menulis, dan berdiskusi, Ya, Bapak. jadi intinya begini, hal yang sedang kita kembangkan ya berkaitan dengan kualitas ya, peningkatan kualitas tenaga teknis. Tentu kita memikirkan sekian tahun ke depan, kira-kira kualitas kompetensi hakim tenaga teknis seperti apa. Makanya kita program-program pengembangan tenaga teknis, peningkatan kualitas tenaga teknis itu kita mengedepankan. Ya, ada program diskusi rutin tenaga teknis, ya kan? Ada program menulis artikel tadi dan Arunika, ada mementori hakim tenaga teknis aparatur peradilan untuk menulis buku, ada dimensi ya, dimensi itu daftar inventaris masalah dan masalah teknis dan administrasi ya. Itu juga sudah terbit bukunya, masalah-masalah dalam diskusi perisai kita bukukan dan ada jawabannya sehingga kiranya bisa menjadi panduan juga ketika ada praktek-praktek di lapangan. Kemudian kita juga membuat bintek-bintek ya, di samping juga kita mengirimkan teman-teman untuk pelatihan baik itu di Pusdiklat, di lembaga lain, bahkan di mancanegara untuk short course dan lain sebagainya. Juga kami mendorong warga peradilan untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kualifikasi. Ini kan program pengembangan semua ya intinya kan. Kemudian setelah ada program pengembangan ini, kami tentu akan melakukan pengukuran keberhasilannya, yaitu mungkin untuk saat ini sudah ada pemanggilan semacam uji kompetensi untuk panitera misalnya kan. Ini kan pengukuran sebenarnya, seberapa apa namanya kemampuannya, seberapa dapat kita ukur kan. Dan itu akan coba kita lakukan, mudah-mudahan bisa tiap tahun ya, uji kompetensi, tapi sebenarnya semacam uji substansi lah ya, materi-materi hukum diujikan setahun sekali ya. Kalau untuk hakim nanti juga akan ada eksaminasi, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa kita realisasikan ya. Kemudian juga kami menghimpun data pelatihannya mereka, hakim tenaga teknis. Setelah ada pengukuran-pengukuran tadi, barulah kemudian kita bicara promosi mutasi tentu saja. Inilah sebenarnya yang kita lakukan. Dan tentu jangan dinisbikan juga kita punya Direktorat Jenderal punya SIPP ya untuk pengukuran administrasi ya. SIPP, ada perkusi. Itu sudah ada dan sudah matang ya, ada satu jari. Ini kan sudah ada ya. Jadi kita hanya menambah saja, menambah apa yang sudah ada. Baik Bapak, kalau boleh saya tarik sedikit kesimpulan bahwa program yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini sebenarnya juga membawa dampak positif kepada para hakim dan para aparatur pengadilan yang lain untuk meminimalisir kesalahan. Misalnya dalam praktek misalnya di persidangan atau dalam praktek administrasi, dalam pengelolaan misalnya untuk ketua atau untuk aparatur yang memangku jabatan struktural misalnya kan. Tadi ada Bapak bilang ada dimensi dan sebagainya. Ada pertanyaan ini jawabannya sudah ada sebenarnya. Ada. Tinggal ayo mau apa tidak membaca. Benar gitu Pak ya? Iya, betul. Dan mengenai pimpinan juga, kita juga sedang menggagas teman-teman pimpinan juga sebelum memangku jabatan nanti ada bintek Pak ya, bintek calon pimpinan. Ya, singkat saja, apa sih materi-materi apa yang perlu dikuasai oleh pimpinan, tentu misalnya leadership, administrasi, mungkin manajemen konflik dan lain sebagainya. Nanti akan kita ada dalam bintek-binteknya kami juga. Betul Bapak, karena berdasarkan pengalaman kami saja Bapak, ketika kami terjun dan kemudian memegang amanah sebagai pimpinan satker, itu kadang-kadang antar satu satker dengan yang lain itu berbeda ketika misalnya bagaimana sih melakukan pengawasan, bagaimana sih melakukan menjalankan satu roda organisasi, bagaimana memanfaatkan anggaran DIPA. Itu juga kadang-kadang dengan satker yang berbeda Bapak. Jadi mungkin kami berharap program BLC ini mungkin bisa menjawab keraguan teman-teman akan melangkah terhadap menjalankan organisasi tersebut. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa membangun itu ya. Saran-saran dari teman-teman semua dari lingkungan badan peradilan, tentu kita tunggu saran-sarannya ya. Saran-saran untuk BLC bahkan untuk semua hal ya berkaitan dengan kemajuan peradilan umum. Hal-hal yang kira-kira kita bisa lakukan pada Direktorat Jenderal akan kita lakukan tentu saja ya. Tentu demi
peningkatan kualitas, kompetensi, integritas Badan Peradilan Umum. Ya. Tentu semua itu dalam kerangka mewujudkan visi Mahkamah Agung, yaitu Badan Peradilan yang Agung. Bapak, untuk kira-kira closing statement-nya Bapak yang bisa disampaikan ke sobat podium di seluruh Indonesia Bapak. Jangan berhenti belajar. Kita harus belajar terus. Dimanapun kita bertugas, jangan lupa menempa diri, meningkatkan kemampuan kita, mengasah skill kita. Terus-menerus, ya. Belajar itu saat ini, bukan nanti. Ya. Kalau nanti suatu ketika kita sudah dalam jabatan-jabatan yang sibuk, kita kadang-kadang sudah tidak sempat belajar. Sehingga harus kita persiapkan mulai saat ini. Terima kasih closing statement dari narasumber kita. Mari kita jadikan pedoman dan kita laksanakan untuk demi mewujudkan peradilan yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.